Di Afghanistan, sekelompok truk militer bergerak menuju daerah terpencil untuk membantu sebuah konvoi yang sudah cukup lama terjebak di jalan. Seorang staff sergeant dengan marah mulai mengeluh karena menurutnya ini hanya membuang-buang waktu, tetapi sebenarnya ia hanya menggoda saudaranya yang juga seorang tentara. Saat staff sergeant itu sedang memperbaiki sebuah truk, saudaranya mengatakan bahwa mereka seharusnya berada di garis depan dan bergabung dengan pasukan Army Rangers. Pada awalnya, staff sergeant itu tidak tertarik, tetapi saudaranya mengingatkan bahwa mereka pernah berjanji untuk bertempur bersama, yang akhirnya membuatnya mulai mempertimbangkannya. Tiba-tiba, sebuah rudal menghantam salah satu truk, meledakkannya dan membuat semua orang mundur. Tak lama kemudian, para pemberontak Taliban mulai menembaki konvoi tersebut, sehingga para tentara segera mengambil senjata mereka dan membalas tembakan. Truk-truk terus meledak, dan staff sergeant itu berlari mencari perlindungan, tetapi sebuah ledakan besar membuatnya terpental dan pingsan. Ketika ia sadar, dengan kesakitan ia mencabut sepotong logam yang tertancap di kakinya. Lalu ia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa dialah satu-satunya tentara yang selamat dari serangan itu. Ia merangkak menuju tubuh saudaranya dan langsung terpukul saat melihat saudaranya sudah tewas. Ia pun tak mampu menahan diri dan mengalami kehancuran emosi. 2 tahun kemudian, staff sergeant itu terbangun di dalam sebuah bus setelah kembali memimpikan kejadian tersebut. Ia memakai penyangga di kaki yang terluka dan harus mengonsumsi obat antidepresan. Bus itu kemudian menurunkannya di pangkalan pelatihan Ranger di Colorado, tempat ia mengikuti program seleksi dan penilaian. Di aula penyambutan, semua peserta harus menyerahkan barang pribadi mereka dan memasukkan nama, dokumen, serta pangkat mereka ke dalam sebuah tas. Setiap rekrutan kemudian diberi nomor, dan staff sergeant itu mendapatkan nomor ke-81. Karena rekam jejaknya, sebenarnya ia bisa ditunjuk sebagai pemimpin tim, tetapi ia memilih untuk menolaknya. Setelah itu, Torres memberikan pidato kepada mereka tentang apa yang akan mereka hadapi. Pelatihan akan berlangsung selama 8 minggu, dan akan sangat berat untuk menguji kekuatan emosional, fisik, dan mental mereka. Jika mereka berhasil mencapai tahap terakhir, mereka harus menjalani sebuah misi simulasi selama 24 jam yang dikenal sebagai Death March, yang diselesaikan dengan cara melewati garis finish. Hanya dengan cara itu, mereka bisa memenuhi syarat untuk menjadi ranger. Pelatihan dimulai dengan latihan klasik untuk menguji kebugaran dan kecepatan mereka. Beberapa ranger bahkan melemparkan air ke arah para peserta untuk mensimulasikan hujan. Ini memang latihan dasar militer, tetapi pada akhirnya beberapa tentara tetap dikeluarkan dari pelatihan karena gagal. Putaran kedua berisi latihan yang lebih berat. Kali ini mereka harus berlatih pada malam hari saat hujan dan bertahan di dalam air untuk waktu yang lama. Seiring berjalannya hari, semakin banyak rekrutan yang gugur dari pelatihan. Para tentara lainnya saling mengobrol dan mulai saling mengenal, tetapi 81 justru berlari sendirian jauh di depan semua orang. Saat yang lain baru sampai, ia sudah berbalik dan kembali lagi. Para rekrutan mengejeknya karena hal itu, tetapi ia memilih untuk mengabaikan mereka. Saat waktu makan pun, 81 selalu duduk sendirian. Latihan berikutnya termasuk memanjat tali di atas sungai dan latihan pertarungan jarak dekat. Dalam setiap latihan, 81 terus membuktikan bahwa kemampuannya lebih unggul dibandingkan yang lain. Suatu sore, Torres bertanya kepada para rekrutan, apakah mereka memiliki pengalaman bertempur di medan perang. Hanya beberapa orang yang memilikinya. Ketika giliran 81 untuk berbagi cerita, suasana langsung menjadi canggung, karena sebagian besar rekrutan sudah tahu apa yang terjadi pada konvoinya. Setelah seharian latihan menembak, tim itu pergi makan malam. Para rekrutan yang mengetahui kisah 81 mulai menceritakannya kepada yang lain. Ternyata, 81 pernah menggendong tubuh saudaranya sejauh 10 mil kembali ke pangkalan, dan atas keberanian itu, ia dianugerahi Silver Star. Ketika para rekrutan mencoba menanyakan hal itu kepada 81, mereka justru dimarahi karena bergosip dan dihukum dengan latihan tambahan. Sementara itu, di berita televisi, para reporter membicarakan bahwa NASA telah mendeteksi sebuah asteroid yang akan melintas cukup dekat dengan bumi dalam waktu dekat. Seiring berjalannya hari, latihan menjadi semakin berat dan semakin banyak rekrutan yang dikeluarkan dari program. 81 selalu menunggu sampai semua orang tertidur sebelum ia meminum obatnya. Namun suatu malam, Seven melihatnya. Keesokan harinya saat istirahat, Seven menebak arti salah satu tato milik 81. Tetapi ia tidak menjelaskan bagaimana ia bisa mengetahuinya, sehingga membuat 81 kebingungan. Beberapa sesi latihan berikutnya termasuk simulasi misi penyelamatan di tengah pertempuran. Walaupun ledakannya hanya simulasi, hal itu tetap memicu mimpi buruk 81 tentang kejadian di masa lalu. Pada latihan berikutnya, di bawah air, 81 memaksa dirinya untuk terus bergerak dengan mengingat saudaranya dan kegagalannya menyelamatkannya. Ia tidak ingin menjadi lambat dan gagal lagi seperti sebelumnya.
Hal itu membuat 81 berada di bawah air terlalu lama hingga ia hampir tenggelam. Para tentara lain akhirnya harus menariknya keluar dan memberinya CPR untuk menyelamatkannya. Beberapa waktu kemudian, 81 menunggu di luar kantor atasannya sambil menonton berita. Dalam berita tersebut diumumkan bahwa asteroid yang sebelumnya terdeteksi ternyata mulai terpecah. Para ahli dari NASA percaya bahwa benda itu kemungkinan sebenarnya adalah sekumpulan objek antar bintang yang lebih kecil. Di dalam kantor, Torres dan Sheridan menyarankan 81 untuk mengundurkan diri karena mereka khawatir dengan kondisi mentalnya. Ia tidak pernah bersosialisasi dan tidak pernah menjalani terapi setelah kejadian tragis itu. Para sersan sebenarnya menganggap 81 adalah kandidat paling menjanjikan, sehingga mereka lebih memilih ia mundur secara sukarela daripada harus mengeluarkannya dari pelatihan. Setelah sempat meluapkan emosinya, 81 dengan sopan menolak saran tersebut dan keluar dari kantor. Saat para rekrutan yang tidak memenuhi syarat mulai dikeluarkan dari program, 81 sempat mengira dirinya juga akan dikeluarkan. Namun ternyata, ia justru termasuk salah satu dari sedikit tentara yang berhasil lulus tahap tersebut. Sekarang, tim tersebut hanya memiliki 30 menit untuk mempersiapkan perlengkapan mereka sebelum menghadapi tes terakhir. Para anggota tim merayakan keberhasilan mereka sampai sejauh ini, tetapi 81 tetap terlihat tenang dan tanpa ekspresi. Di dalam hanggar, Taurus menunjukkan peta medan kepada mereka dan menjelaskan detail tentang deathmatch. Sebuah pesawat rahasia telah ditembak jatuh di belakang garis musuh. Misi mereka adalah menyusup melewati wilayah musuh dan menghancurkan pesawat tersebut agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Setelah itu, mereka harus menemukan desa pemberontak untuk menyelamatkan pilot yang selamat. Yang mengejutkan semua orang, 81 justru ditunjuk sebagai pemimpin tim. Para rekrutan kemudian naik ke helikopter yang segera lepas landas. Saat melihat medan dari udara, mereka mengenali sebagian besar wilayah karena sudah pernah digunakan dalam latihan. Namun ada satu area yang tidak mereka kenali. Seorang ranger memberitahu bahwa tempat itu adalah tambang pribadi, dan jika mereka sampai menemukannya di perjalanan, berarti mereka sudah sangat keluar dari jalur misi. Akhirnya tim itu diturunkan dari helikopter dan mereka langsung bersembunyi di dalam hutan. 81 tidak tahu bagaimana memberi pidato untuk memotivasi tim. Jadi Seven mengambil alih dan menyampaikan beberapa kata-kata penyemangat. Kelompok itu berjalan sepanjang hari dan hanya berhenti pada malam hari untuk beristirahat. Saat berjaga, Seven mencoba menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi, tetapi 81 tidak ingin mendengarnya. Beberapa menit kemudian, sesuatu yang bercahaya jatuh di dekat mereka, membuat seluruh area bergetar. Setelah keterkejutan awal mereda, tim itu berteori bahwa itu mungkin tembakan artileri dan mereka sedang dihukum karena berhenti beristirahat. 81 kemudian memutuskan bahwa mereka harus segera melanjutkan perjalanan. Keesokan paginya, tim tersebut melihat sebuah pesawat di seberang sungai. Pesawat itu bukan model biasa, sehingga mereka mengira para ranger hanya menambahkan efek khusus untuk latihan. 81 mulai menyusun rencana. Tetapi seorang tentara menyela dan mengatakan bahwa pesawat itu tidak berada di koordinat yang diberikan kepada mereka. Ia juga menambahkan bahwa kompasnya tidak berfungsi. Para anggota tim lainnya kemudian memeriksa kompas mereka, dan ternyata semuanya mengalami kerusakan juga. 111 lalu memberitahu bahwa alat komunikasi mereka juga tidak mendapatkan sinyal. Ia hanya menangkap gangguan aneh. Mengira semua itu hanyalah bagian dari ujian, tim tersebut tetap melanjutkan rencana dan membagi diri. Setelah sekawanan burung tiba-tiba terbang menjauh dengan panik, 81 melihat sesuatu yang bercahaya di kejauhan. Ia pun bergerak menuju ke arah cahaya itu, sementara 3 tentara lainnya mulai memasang bahan peledak pada pesawat. Ketika 81 menemukan sumber cahaya tersebut, ia terkejut karena melihat pantulan sinar matahari pada pesawat asli dari misi itu, bukan sekedar properti latihan. Ia pun segera berlari kembali. Beberapa saat kemudian, bahan peledak meledak, tetapi sama sekali tidak menimbulkan kerusakan pada pesawat aneh tersebut. Tiba-tiba pesawat itu mulai bersinar dan bergerak, lalu berubah bentuk menjadi sebuah mesin besar yang berdiri tegak. Robot itu kemudian menggunakan laser biru untuk memindai area sekitar dan laser merah untuk memindai para anggota tim. Setelah itu, robot tersebut mengeluarkan senjata dan langsung menembak, sehingga para tentara segera berlari mencari perlindungan. Sayangnya, beberapa dari mereka langsung tertembak dan gugur. Robot itu kemudian mulai menyerang para tentara yang bersembunyi, menyebabkan lebih banyak korban berjatuhan. Ketika 44 hampir saja tertembak, 81 melompat dan menjatuhkannya ke tanah untuk menyelamatkannya, lalu memerintahkan semua orang untuk melarikan diri. Saat tim berlari melewati hutan, robot itu terus menembaki mereka dari arah sungai. Tembakannya merobohkan pohon-pohon dan kembali menewaskan beberapa orang. Akhirnya, tim tersebut terpojok di tepi sebuah tebing dan robot itu melemparkan sebuah bom ke arah mereka. Bom itu meledak tepat di depan mereka, melemparkan para tentara jatuh dari tebing.
Mereka terhempas keras ke pepohonan dan batu-batu, menyebabkan luka yang sangat parah. Seorang tentara jatuh tepat di atas dahan yang menembus dadanya, sementara yang lain menghantam batu hingga tulang punggungnya patah. Saat 81 terjatuh, ia kembali teringat bagaimana seluruh konvoi hancur dalam insiden di masa lalu. Gambaran kejadian itu bercampur dengan kondisi timnya yang kini terluka parah, membuat pikirannya kacau. Untuk menyadarkan diri, 81 menarik dan meluruskan jari-jarinya yang patah. Setelah itu, ia menutup mulut 109 yang sedang berteriak kesakitan, mengingatkannya agar tidak mengungkap posisi mereka. Bersama-sama mereka kemudian melepaskan tubuh tentara yang tertusuk dari dahan pohon. Setelah itu, 81 meninggalkan 109 untuk merawat luka tersebut dan pergi memeriksa Seven yang ternyata kakinya terluka. Semua orang masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dan menyadari bahwa mereka membutuhkan radio yang sebelumnya dibawa oleh 111 yang saat itu tidak bersama mereka. Saat para rekrutan saling membantu membalut luka, 81 pergi mencari ke 111. Setelah melewati beberapa mayat tentara, akhirnya ia menemukan ke 111. Namun sayangnya 111 sudah tewas dan radio yang dibawanya juga hancur. Tidak jauh dari sana, seorang tentara yang masih hidup merangkak mencoba melarikan diri, tetapi robot itu mengikutinya hingga cukup dekat lalu membunuhnya dengan tembakan laser. Kemudian 81 kembali kepada timnya. Mereka sudah berusaha keras, tetapi gagal menyelamatkan tentara yang tertusuk dahan tadi. Para prajurit ingin meluangkan waktu sejenak untuk berduka. Namun 81 mengatakan bahwa robot itu sedang mendekat dan memaksa mereka untuk segera bergerak. Mereka kemudian melemparkan tali ke tepi tebing berikutnya dan dengan cepat turun satu persatu. 81 menunggu di bawah, sementara Seven diturunkan perlahan oleh tentara terakhir. Pada saat itu, 81 melihat kompasnya bergerak tidak terkendali, yang berarti robot tersebut sudah sangat dekat. Tiba-tiba mesin itu muncul di puncak tebing dan langsung menembak. Hal itu membuat Seven terjatuh keras ke tanah. Sementara tentara yang menurunkannya tewas. Tubuhnya yang hancur jatuh di dekat mereka. Tim yang tersisa menempel pada dinding tebing sekuat mungkin saat robot itu memindai area dengan lasernya. Sayangnya, laser tersebut mengenai kaki salah satu dari mereka, sehingga 6 tentara yang tersisa terpaksa kembali berlari menyelamatkan diri. Seven yang sedang digendong oleh rekan-rekannya tiba-tiba berteriak karena ia melihat sebuah peluru peledak dari robot yang meluncur ke arah mereka. Tim itu berlari secepat mungkin, sementara ledakan-ledakan terjadi di sekitar mereka, membuat mereka berkali-kali terjatuh. Meski begitu, mereka tidak menyerah dan terus bergerak sampai akhirnya berhasil keluar dari hutan, menjauh dari jangkauan robot tersebut. Di sebuah padang rumput terbuka, mereka akhirnya berhenti untuk beristirahat. Tim mulai mendiskusikan berbagai teori tentang apa yang sebenarnya terjadi, sementara 81 mencoba membalut luka di kaki Seven. Namun, ketika melihat darah, ia tiba-tiba membeku karena trauma. Seven kemudian menenangkannya dengan kata-kata lembut, membantu 81 kembali sadar dari kepanikannya. Sayangnya obat mereka jatuh saat serangan tadi, sehingga 81 harus meluruskan tulang kaki Seven tanpa obat penahan rasa sakit. Akibat rasa sakit yang luar biasa, Seven akhirnya pingsan. Setelah itu 81 memberitahu tim bahwa ia sempat melihat target asli dari misi mereka, dan ternyata bukan robot tersebut. Itu berarti mereka secara tidak sengaja telah terlibat dalam sesuatu yang berada di luar kendali mereka. Karena itu pilihan terbaik mereka sekarang adalah mencapai desa yang disebutkan dalam misi. 15 menganggap itu ide yang buruk untuk menyeberangi lapangan terbuka karena mereka akan sangat mudah terlihat. Namun 81 menjelaskan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Setelah membuang semua barang yang tidak penting, mereka kembali melanjutkan perjalanan sambil membawa Seven dengan tandu. Akhirnya mereka sampai di sebuah sungai dengan arus yang sangat deras. Karena itu 81 memutuskan untuk membuat zipline. Ia mengikat tali di punggungnya lalu melompat ke air yang sangat dingin. Tetapi arus sungai langsung mendorong tubuhnya terbawa arus. 44. Sempat kehilangan pandangannya terhadap 81 selama beberapa detik, tetapi 81 terus berenang tanpa berhenti. Setelah perjuangan yang berat, akhirnya ia berhasil mencapai sisi seberang sungai. Setelah 81 mengamankan tali, 15 mulai menyeberang sambil menarik tandu yang membawa Seven. Namun tandu itu tersangkut pada sebuah simpul tali, sehingga 15 harus kembali untuk memperbaikinya. Dalam usaha tersebut, salah satu simpul tandu terlepas, sehingga tandu kini hanya tergantung pada satu sisi saja. Melihat situasi berbahaya itu, 81 dan 44 memutuskan memanjat dari sisi yang berlawanan untuk menjaga keseimbangan. Bersama-sama mereka meraih 15 dan membantu menahan tandu agar Seven tidak jatuh ke sungai. Karena semua orang sedang fokus menyelamatkan tandu, mereka tidak menyadari bahwa kompas kembali tidak berfungsi. Tak lama kemudian, robot itu muncul lagi, memindai area sebelum akhirnya membuka tembakan. Serangan itu membuat seluruh tim terjatuh ke sungai. Arus yang sangat deras menyeret hampir semua orang, kecuali 81,
karena kakinya tersangkut pada tali. Robot itu bahkan melangkah masuk ke dalam air dan bersiap menembak ke 81. Namun, tepat pada waktunya, 81 memotong tali tersebut dengan pisaunya dan berhasil lolos. Setiap kali robot itu menembak, 81 menyelam ke bawah air untuk berlindung. Tidak jauh dari situ, Seven terlihat hanyut di atas tandu. Karena itu, 81 berenang ke arahnya untuk menyelamatkannya. Namun, arus sungai masih terlalu kuat, sehingga semua orang akhirnya terseret jatuh ke air terjun. Meski begitu, 81 tetap berusaha berenang dan meraih Seven lagi, sampai akhirnya ia pingsan karena kelelahan. Beberapa menit kemudian, tim tersebut terbangun di tepi sungai. Ternyata mereka diselamatkan oleh 60 yang menjelaskan bahwa ia terlempar ke arus deras saat serangan robot pertama terjadi. 60 mengira semua orang sudah tewas, sehingga ia terus berjalan sendirian sampai akhirnya melihat para penyintas jatuh dari air terjun. Setelah melihat satu lagi mayat yang hanyut di air, 81 segera mengatakan bahwa mereka harus terus bergerak. Setelah berjam-jam berjalan melewati perbukitan dan hutan, 81 menghentikan tim ketika ia menemukan sebuah jebakan. Jebakan itu berupa tali yang diikat di pohon dan terhubung dengan flare, yang berarti dipasang oleh para sersan mereka sebagai bagian dari misi latihan asli. Mereka berhasil menghindari jebakan itu dan terus berjalan sampai akhirnya tiba di desa tujuan. Namun ketika sampai di sana, mereka terkejut karena desa itu sudah hancur, tampaknya dihancurkan oleh robot tersebut. Antena komunikasi desa juga rusak, yang menjelaskan mengapa alat komunikasi mereka tidak berfungsi. 81 kemudian menelusuri arah kehancuran itu dan melihat ke arah gunung, di mana ia melihat asap hitam membumbung. Dari situ, tim menyadari bahwa robot itu kemungkinan datang bersama pecahan asteroid, yang berarti teknologi yang digunakannya berasal dari makhluk asing. Pada saat itu, mereka mendengar sebuah suara. Setelah memindahkan beberapa puing-puing, mereka menemukan seorang sersan yang seluruh tubuhnya terbakar. Ia hanya sempat menatap mereka untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya meninggal. Di dekat sana ada sebuah tank, sehingga 81 ingin segera memperbaikinya dan pergi dari tempat itu. Namun 15 mengatakan mereka butuh waktu sebentar dan mulai mengeluhkan sikap 81 yang terlihat tidak punya perasaan. Hal itu membuat 81 akhirnya meledak emosinya. Ia menarik kerah baju 15 dan menjelaskan bahwa setelah insiden konvoi itu, ia sebenarnya tidak pernah berhasil kembali ke pangkalan bersama saudaranya. Ia terbangun di rumah sakit, sementara tubuh saudaranya sudah berada di dalam peti di pesawat. Para dokter mengatakan bahwa 81 pingsan hanya sekitar 100 yard dari perimeter pangkalan, yang berarti saudaranya meninggal karena 81 tidak mampu bertahan sedikit lebih lama. Menurut 81, medali yang ia terima hanya menjadi pengingat hari terburuk dalam hidupnya. Ia mengatakan bahwa ia mengerti perasaan semua orang, tetapi situasi ini bukan lagi tentang mereka. Mereka harus kembali ke pangkalan untuk memperingatkan dunia tentang ancaman makhluk asing. Awalnya 15 hanya terdiam, melihat bagaimana kata-kata 81 membuat semua orang kembali bersemangat. Lalu mereka pun bergegas membantu memperbaiki tank tersebut. Tank itu masih tidak bisa dinyalakan, sehingga 15 akhirnya turun tangan dan menggunakan pengetahuan mekaniknya untuk memperbaikinya hingga mesin berhasil hidup. Para tentara kemudian menggunakan tali untuk menarik tank keluar dari tumpukan puing-puing. Guncangan tersebut membuat sebuah kompartemen terbuka yang ternyata berisi makanan, dan 44 langsung membagikannya kepada semua orang. Pada saat yang sama, sebuah flare terlihat menyala di langit, dan tim pun menyadari bahwa robot itu kemungkinan telah menginjak jebakan yang mereka temukan sebelumnya. Semua orang segera bergegas masuk ke dalam tank, kecuali 15 yang kembali sebentar untuk mengambil amunisi. Tiba-tiba robot itu muncul dan langsung menembakinya, menewaskan 15 tepat setelah ia melemparkan amunisi ke dalam tank. 44 kemudian mengemudikan tank melewati hutan, sementara yang lain menggunakan amunisi untuk menembaki robot. Namun tampaknya senjata manusia tidak mampu merusak robot tersebut. Serangan robot terus menghantam tank, sehingga 44 memacu kendaraan itu secepat mungkin untuk mencoba melarikan diri. Ketika sebagian tank mulai terbakar, tim segera memadamkannya dengan alat pemadam api. Tetapi jelas, lapisan baja tank itu tidak akan mampu bertahan lama. Yang mengejutkan tim, robot itu tiba-tiba berhenti mengejar mereka. Namun ternyata, itu karena robot tersebut menembakkan lebih banyak bahan peledak. Bom-bom itu meledak di sekitar tank, membuat semua orang terhempas ke dalam kabin dan membenturkan kepala mereka ke dinding. Meski begitu, 44 tidak pernah berhenti mengemudi. Ketika robot itu menembakkan beberapa granat sekaligus, ledakan besar yang terjadi akhirnya mendorong tank itu jatuh menuruni bukit. Tank tersebut menabrak banyak pohon di sepanjang jalan sampai akhirnya keluar dari hutan, dan untuk sesaat tim tidak lagi melihat robot di belakang mereka. Namun ternyata itu karena robot tersebut kini berada di atas mereka. Ia melompat dari tebing dan mendarat tepat di depan tank, lalu menembakkan sinar laser yang sangat kuat. Untungnya 44 berhasil membelokkan tank tepat waktu dan menghindari serangan itu. Namun robot itu kembali mengejar mereka.
Para tentara menembakinya dengan segala senjata yang mereka miliki, tetapi serangan itu tetap tidak berpengaruh. Dalam kekacauan itu, 109 bahkan kehilangan satu lengannya. Robot tersebut kemudian menembakkan sinar laser lagi. 44 berusaha sekuat mungkin menghindarinya, tetapi setengah lapisan baja tank tetap hancur terkena serangan. Dalam guncangan itu, Seven tiba-tiba terlepas dari tandu. 81 segera menarik tali tandu untuk menahannya agar tetap dekat. Namun tembakan berikutnya dari robot membuatnya kehilangan pegangan, dan Seven terjatuh ke jalan. Melihat situasi itu, 81 menembak ke arah gunung, memicu tanah longsor yang akhirnya menimbun robot tersebut. Pada saat yang sama, tank itu meledak. Kemudian 81 mengalami mimpi buruk lagi, melihat dirinya dan saudaranya terbaring di tanah, sementara saudaranya berkata agar ia tidak menyerah. Tak lama kemudian 81 terbangun, lalu mulai mencari para anggota tim lainnya di sekitar lokasi. Sayangnya, semua anggota tim lainnya telah terbakar hingga tewas, dan 81 menjadi satu-satunya yang selamat. Melihat percikan api di antara bebatuan, 81 segera berlari dan memindahkannya untuk mencari robot tersebut. Namun yang ia temukan hanya satu lengan robot. Ketika ia berbalik, ia melihat bagian lain dari robot itu sedang mengirimkan sinyal keluar angkasa. Setelah itu, 81 berlari ke jalan dan menemukan Seven masih berada di atas tandu. Tiba-tiba robot itu menembak ke arah tank yang hancur, lalu mulai mendekat ke arah mereka. Karena itu, 81 segera melarikan diri sambil menarik tandu Seven. Selama beberapa jam berikutnya, 81 terus menarik tandu tersebut, menolak untuk meninggalkan rekannya. Ia berjalan di bawah hujan deras, bahkan terjebak di lumpur hingga tali tandu putus. Ia beberapa kali terpeleset, sampai akhirnya jam tangannya berbunyi. Bunyi itu menandakan bahwa batas waktu 24 jam untuk menyelesaikan misi telah berakhir. Pada saat itu, Seven akhirnya sadar dan mengungkapkan bahwa ia pernah berada di tim yang sama dengan kakak ke-81. Menurutnya, kakak 81 selalu berbicara tanpa henti tentang keinginannya menjadi seorang ranger. Seven juga mengatakan bahwa 81 sebenarnya tidak pernah gagal karena ia tidak pernah menyerah. Percakapan mereka tiba-tiba terhenti ketika robot kembali melakukan pemindaian. 81 kemudian melihat asap keluar dari tubuh robot, yang berarti robot itu sedang membuang panas. Ia juga melihat tambang batu di dekat sana, dan dari situlah ia mendapatkan sebuah ide. Setelah menyembunyikan Seven, 81 berlari menuju tambang pribadi tersebut. Di sana ia menemukan dinamit, pistol suar, dan sebuah remote yang mengendalikan alat pengangkut batu. Tak lama kemudian, robot itu memasuki hutan dan hampir menemukan Seven. Namun 81 menembakkan flare, sehingga robot tersebut tertarik dan bergerak menuju tambang. Begitu robot itu tiba di area tambang, dinamit yang telah disiapkan meledak, membuat robot itu terjatuh dan kehilangan keseimbangan. Kemudian 81 muncul dengan sebuah bulldozer dan mendorong robot itu hingga terjepit ke dinding tambang. Saat robot itu mencoba melawan, 81 mengaktifkan alat pengangkut batu, sehingga batu-batu besar mulai berjatuhan menimpa robot tersebut. Namun robot itu segera mengaktifkan pendorong miliknya dan berhasil mendorong bulldozer, membuat kendaraan itu tergeser menjauh dari dinding. Robot itu kemudian bersiap menembakkan sinar laser, namun 81 mempercepat bulldozer dan kembali mendorong robot itu ke dinding tambang. Meskipun bulldozer mulai rusak, kali ini kendaraan itu berhasil menahan robot cukup lama hingga batu-batu yang jatuh menutup lubang ventilasinya, membuat suhu di dalam robot meningkat dan menyebabkan overheating. Sebagai usaha terakhir yang putus asa, robot itu menembak sebuah menara yang kemudian jatuh tepat di atas bulldozer. Untungnya 81 berhasil melompat keluar tepat waktu. Overheating tersebut akhirnya membuat robot itu meledak, yang kemudian memicu rangkaian ledakan lain karena dinamit yang tersembunyi di tambang. Robot itu runtuh dan akhirnya berhenti berfungsi. Namun kompartemen robot itu tiba-tiba terbuka dan beberapa bahan peledak jatuh keluar. 81 segera berlari secepat mungkin dan berhasil keluar dari area tambang tepat sebelum api memicu bom-bom tersebut, menyebabkan ledakan yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, 81 menggendong Seven di bahunya menuju pangkalan. Saat tiba di sana, ia melihat kekacauan besar dan banyak mayat di mana-mana. Beberapa helikopter juga menjatuhkan bagian-bagian mesin alien yang berhasil dikumpulkan. Setelah para dokter membawa Seven untuk dirawat, Sheridan memberitahu 81 bahwa mereka baru saja berhasil mengamankan pangkalan tersebut, tetapi setengah dari batalion mereka telah gugur. Robot-robot alien itu muncul di mana-mana. Umat manusia memang berhasil menetralisir gelombang serangan pertama, tetapi sekarang para alien sedang bersiap untuk invasi global. Di berita televisi terlihat rekaman dari berbagai negara yang menunjukkan pecahan asteroid jatuh di banyak wilayah di dunia, lalu melepaskan robot-robot tersebut. Para pemimpin politik dunia mulai berkumpul untuk menyusun rencana, sementara pasukan sekutu dari berbagai negara mulai bekerja sama.
81 kemudian memberitahu Sheridan bahwa titik lemah robot tersebut adalah sistem ventilasinya. Informasi penting itu segera dikirimkan ke seluruh negara di dunia agar dapat digunakan untuk melawan robot-robot alien tersebut. Sheridan mengatakan bahwa informasi penting itu akan menyelamatkan banyak nyawa, lalu secara resmi menyambut 81 sebagai seorang Ranger. Setelah itu, 81 memberikan pidato kepada tim Ranger sebelum mereka semua berangkat bersama menggunakan helikopter, siap untuk kembali bertempur. Ketika 81 akhirnya tertidur, ia bermimpi tentang momen kebersamaan dengan saudaranya, bukan lagi mimpi buruk seperti biasanya. Pastikan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu bisa menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih sudah menonton.